Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Rahmawati dari kelas 32 Manajemen. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang landasan teori bank. Bank sering disebut dengan lembaga kepercayaan. Bank dikenal juga sebagai tempat untuk meminjam uang atau kredit bagi masyarakat yang membutuhkannya. Di samping itu, bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang, atau menerima segala bentuk pembayaran. Misalnya, pembayaran listrik, pembayaran telepon, pembayaran air, pembayaran pajak, pembayaran uang kuliah, dan pembayaran lain-lainnya. Fungsi bank secara fisik terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu agent of truth atau yang dikenal kepercayaan. Yang kedua, agent of development atau kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan sektor real tidak dapat dipisahkan. Yang ketiga, agent of service atau jasa yang ditawarkan baik erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jenis-jenis bank menurut segi kepemilikan. Yang pertama yaitu bank milik pemerintah, yang kedua yaitu bank pemilik swasta nasional, yang ketiga yaitu bank milik koperasi. Bank menurut segi harga terbagi atas 2 bagian, yaitu bank prinsip konvensional dan bank prinsip syariah. Fungsi sumber dana bagi bank terbagi atas 3 bagian, yaitu sebagai alat pembayaran kegiatan usaha. Yang kedua, dana fungsi sebagai sumber likuiditas bank. Yang ketiga, sebagai tolak ukur kepercayaan masyarakat terhadap yang bersangkutan. Jenis-jenis sumber dana bank terbagi atas 3 bagian. Yang pertama yaitu dana modal sendiri atau mengeluarkan modal dalam usaha dengan mengeluarkan uang pribadinya sendiri, baik itu PT atau perusahaan dagang yang kecil-kecilan, atau UMK, usaha menengah kecil. Dana minjam dari pihak luar, yaitu bisa seperti melalui bank atau melalui koperasi. Dana dari masyarakat, yaitu melakukan simpan pinjam. Alat yang digunakan untuk menarik dana yang ada di rekening tabungan adalah buku tabungan, slip penarikan, kwitansi, kartu yang terbuat dari plastik. Jenis-jenis tabungan yaitu Tabunas, yaitu tabungan bangunan nasional yang bersifat nasional yang telah diakui oleh negara. Taska yaitu tabungan asuransi jiwa. Yang ketiga yaitu tabungan ongkos naik haji atau ONH. Adapun faktor yang mempengaruhi besar kecilnya penetapan suku bunga menurut Kashmir adalah kebutuhan dana, persaingan, kebijaksanaan pemerintah, target laba yang diinginkan, jangka waktu pinjam, kualitas pinjaman, produk yang kompetitif, hubungan baik, jaminan pihak ketiga. Inflasi terbagi atas 4 bagian, yaitu inflasi ringan yang terjadi di bawah 10% per tahun. Yang kedua, inflasi sedang antara 10% sampai 30% setahun. Yang ketiga, inflasi berat yaitu antara 30% sampai 100% setahun. Hiperinflasi yaitu yang keempat di atas 100% setahun. Maka inflasi itu ada jenjangnya. Jenjangnya itu terbagi 3. Yang pertama ringan, yang kedua sedang, yang ketiga berat, yang keempat cukup berat. Karena semakin dia melonjak inflasinya itu semakin tinggi pula jenjangnya. Inflasi dibedakan menjadi domestic inflasi dan imported inflation. Domestic inflation adalah inflasi yang berasal dalam negeri, sedang imported inflation adalah inflasi yang berasal dari luar negeri. Selain inflasi, tingkat suku bunga menyebabkan besar kecilnya jumlah dana masyarakat. Semakin besar tingkat
suku bunga yang ditetapkan, semakin besar pula tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh PT bank tersebut. Maka semakin besar keinginan masyarakat untuk menabung di bank. Tentu akan menyebabkan meningkatnya jumlah dan dana masyarakat. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.